Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Sehat ya semuanya? Semangat ya, kita masih pagi harus semangat, oke? Sebelumnya kita pembelajaran, kita berdoa dulu sebelum dimulai. Silakan dipimpin doa. Akmal untuk memimpin doa pembelajaran. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Oke anak-anak, setelah berdoa seperti biasa membangkitkan semangatnya kita tentang nasionalisme, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu-lagu daerah ya, semangat lagi untuk belajarnya. Silakan berdiri, bergembira bareng-bareng ya. Oke, guru akan memutarkan lagu Suwe Ora Jamu. Silakan bergoyang tangannya, tepuk tangan, gembira ya. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan gawe telo. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan gawe telo. Sekali lagi ya. Suwe ora jamu, jamu godhong kencur. Suwe ora ketemu pisan maju mundur. Suwe ora jamu, jamu godhong kencur. Suwe ora ketemu pisan maju mundur. Oke. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, kita absen dulu sebelum pembelajaran dilanjutkan. Saya mengecek kehadiran kalian, apakah hari ini ada yang izin atau tidak. Saya panggil dulu ya. Abdel, Ananda, oke. Naura, Hadir. Fitria, hadir. Oke. Aura, Hadir. Bima, Hadir. oke. Hari ini alhamdulillah hadir semuanya ya anak-anak. Semoga kalian sehat semuanya, terus tetap semangat. Dengan janjinya guru minggu lalu, materi minggu ini kita akan praktek lagi tentang stop motion. Ada yang tahu tentang stop motion? Tahukah kalian ada yang mengetahui tentang animasi stop motion? Ada yang bisa menjawabnya? Saya. Oke, Naura silakan menjawab tentang stop motion. Oke, jadi stop motion adalah suatu teknik animasi yang dibuat sedemikian rupa untuk seperti bergerak sendiri. Oke, jadi tentang stop motion tadi animasi yaitu dari gambaran-gambaran Iya, gambaran. yang mungkin dibuat dari potongan-potongan akan dirangkai menjadi sedemikian rupa dan menghasilkan suatu karya
bisa bergerak seperti itu. Iya. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan buat nama. Ya anak-anak, jadi sebelum Bu Rif akan menayangkan tentang video pembelajaran, alangkah baiknya saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran animasi stop motion, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian animasi stop motion sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Dan yang kedua, menguraikan jenis-jenis animasi stop motion. Ketiga, yaitu menganalisis proses pembuatan animasi stop motion dengan cara teknik hand drawn atau cut out. Dan yang keempat, yaitu bagaimana cara menggunakan bahan dan alat yang tepat untuk membuat gambar animasi stop motion 2 dimensi dengan teknik hand drawn atau cut out. Dan yang kelima, yaitu membuat rencana awal berupa storyboard atau kalian akan membuat temanya dulu ya. Jadi yang keenam terakhir, yaitu menciptakan sebuah karya animasi stop motion 2 dimensi secara sederhana, yaitu dengan teknik hand drawn atau dengan cara cut out secara kreativitas kalian masing-masing. Jadi sebelum Bu Rif akan membagi LKPD dan membuat kelompok belajar di pertemuan yang kedua ini, Bu Rif akan menayangkan video pembelajaran gimana caranya membuat animasi stop motion. Begitu ya. Oke, saya akan putar dulu untuk materinya. Silakan kalian perhatikan. Ini mengenal stop motion, yaitu sebuah teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi. Dan yang selanjutnya yaitu proses pembuatan stop motionnya. Yang pertama, kalian bikin dulu objeknya atau temanya. Menganimasikan gerak foto dan seterusnya dibuat cut out. Dan yang ketiga yaitu jenis-jenis animasi stop motionnya. Selanjutnya kalian edit dengan menggunakan HP atau laptop. Keempat, dengan renderingnya sampai selesai ya. Aplikasinya yaitu bisa menggunakan Windows Movie Maker, Adobe Photoshop dengan menggunakan aplikasinya. Dan yang pertama yaitu dengan teknik cut out animation, yang kedua dengan clay animation menggunakan clay atau dari tanah liat. Yang ketiga yaitu puppet animation. Oke, kalau gitu sudah tahu ya tentang pembelajaran animation stop motion itu tadi dari video pembelajaran. Selanjutnya kalian mengerjakan LKPD yang kedua. Sebelumnya kalian harus membuat kelompok dulu.
Dari video pembelajaran yang tadi, selanjutnya Bu Rif akan menjelaskan tentang animasi stop motion, yaitu animasi stop motion yaitu tentang atau teknik animasi menggunakan fotografi yang pengambilannya gambar secara frame to frame untuk membuat objek statis menjadi tampak bergerak. Dan teknik stop motion ini merupakan animasi yang dihasilkan dari pengambilan gambar berupa potongan-potongan gambar secara manual atau secara cut to cut. Oke, selanjutnya jenis-jenis animasi stop motion yaitu berdasarkan teknik pembuatannya, yaitu yang pertama ada animasi secara hand drawn. Hand drawn itu kalian nanti membuat secara manual dulu, ya, secara manual dan dari mulai dasar dari sketsanya dulu baru hingga selesai, dari sketsa setengah pengerjaan sampai selesainya. Dan yang kedua dengan teknik animasi cut to cut, yaitu dengan membentuk atau menggerakkan potongan lembaran-lembaran. Biasanya ini bisa digunakan juga secara manual atau secara digital. Sudah paham ya? Oke. Selanjutnya ada prosedur pembuatan stop motion, yaitu dengan cara kita bikin storyboard, ya. Jadi kalian kan kemarin minggu depan sudah saya menjelaskan bahan apa saja yang sudah kalian bawa, ya. Jadi selanjutnya dari stop motion itu sebelum kita mengerjakan LKPD kita bikin storyboard. Oke, Rido bisa minta tolong Rido bisa ke depan untuk membantu Bu Rif mengoperasikan laptopnya. Bisa saya biar Bu Rif akan menjelaskan dari sini. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan, yaitu dari materi tadi tentang pembelajaran animasi stop motion. Sebelumnya kita harus mengetahui materi storyboardnya, yaitu dari pengertian, fungsi, jenis, dan tujuan storyboard. Yaitu yang pertama, storyboard adalah gambaran rancangan visual dari sebuah film, baik itu film pendek ataupun film layar lebar. Secara garis besar, storyboard berbentuk serangkaian gambar demi gambar yang menjelaskan alur cerita dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu fungsi dari storyboard sendiri, yaitu untuk menggambarkan alur cerita mulai dari awal hingga akhir, merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih terstruktur sebagai pedoman mulai dari proses produksi hingga proses pengeditan, sehingga prosesnya lebih mudah dan hasilnya sesuai dan berperan besar dalam proses pembuatan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis storyboard. Yang pertama tadi sudah ya saya jelaskan tentang yang pertama dari jenis storyboard ada hand drawn animation, yaitu animasi gambar tangan secara manual. Dan yang kedua yaitu cut out animation, yaitu animasi secara potongan atau kerangkanya. Oke, selanjutnya dari tujuan storyboard yaitu sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, mulai dari sutradara, penulis cerita, lighting, dan kameramen. Memungkinkan seorang pembuat film untuk memvisualisasikan ide-idenya dan yang ketiga sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide keseluruhan film. Dan yang keempat yaitu menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita. Dan yang selanjutnya dari tujuan storyboard yaitu berperan dalam pewaktuan atau timing pada sequence atau percobaan-percobaan dengan sudut pandang kamera, perpindahan, dan keseimbangan atau kesinambungan antara elemen-elemen dari sebuah frame. Oke, dari sini sudah jelas. Selanjutnya dari format untuk pembuatan storyboard yaitu
tidak sama halnya seperti komik. Kita kalau bikin komik ya, jadi storyboard umumnya terdiri dari beberapa adegan yang tersusun di dalamnya, ada bentuk, ada alur cerita, ada klimaks dan dramatisasi. Oke. Selanjutnya storyboard dibagi menjadi dua, yaitu penggambaran cerita dalam bentuk strip atau potong-potongan gambar, dan yang kedua membuat storyboard dengan simbol atau ditunjukkan bagi yang tidak bisa menggambar. Oke, dari sini sudah paham ya kalian? Bisa. Oke. Yuk kita sebelumnya kita membuat atau mengerjakan LKPD, alangkah baiknya kita nanti kalian bisa mencatat hal-hal apa yang kalian lihat dari video pembelajaran itu, dan yang kedua yaitu kalian setelah menyimak dari video kalian bisa mengerjakan LKPD yang kedua. Tapi sebelumnya Bu Rif seperti biasa kita membagi kelompok dulu ya. Membagi kelompok untuk membuat storyboard biar menjadi animasi stop motion 2 dimensi. Jadi kita berhitung dulu, atau kalian yang membuat kelompok sendiri? Buat kelompok sendiri. Oke, kalian silakan membuat kelompok sendiri. Sebelumnya nanti saya akan membagikan LKPD ini yang kedua dan kerjakan ya. Jadi ini berkelompok kembali setelah saya bagi kelompoknya dan mengerjakan LKPD. Kalian harus membuat kembali, yaitu dengan cara membuat storyboard ya secara manual dulu. Secara dari manual kita bisa menggunakan stop motion. Oke, saya bagi dulu LKPD-nya ya. Setelah saya bagi LKPD, silakan kalian mengerjakan setiap kelompoknya masing-masing dan berkumpul dengan kelompoknya ya. Oke, kalau gitu sebelum mengerjakan LKPD, Bu Rif akan menanyakan kalian bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Kemarin kan minggu kemarin sudah saya menjelaskan kan apa saja sih yang harus kalian bawa. Sekarang sudah dibawa? Oke, coba Bu Rif cek apa saja yang kalian bawa tadi. Pensil warna? Oke, ada penggaris? Oke. Buku gambar? Oke, gunting? Oke, spidol atau alat warna? Oke, berarti sudah siap ya semuanya? Oke, silakan kalian, Bu Rif akan memberikan waktu selama 20 menit. Silakan kalian kerjakan dulu secara manual ya. Setelah itu kalian bisa menyelesaikan dengan cara perwarnaan. Dari pewarnaan itu kalian mengguntingnya dan membuat tema. Tapi sebelumnya tentukan dulu ya anak ya. Tentukan dulu setiap kelompok ini bikin temanya apa ya. Mungkin ada yang ditanyakan temanya apa? Boleh dari flora atau fauna. Karena ini kita bikin stop motion ini atau storyboard ini kita mengacu pada materi sebelumnya, yaitu tentang teknik stilasi, deformasi, dan distorsi. Jadi kalian kan bikinnya storyboard. Jadi kalau memang sebelumnya kita sudah mengacu kepada teknik, jadi kita bikin storyboardnya tentang stilasinya itu ya, deformasi dan distorsi. Jadi kalian tuangkan ide kalian di dalam storyboard tersebut. Kalian bikin ceritanya semenarik mungkin. Jadi kita bikin manualnya dulu. Oke? Dari situ kalian sudah paham ya? Paham. Oke. Silakan mengubah posisi duduk kalian untuk membuat animasi atau storyboardnya. Oke.
KPD-nya sudah saya terima ya. Nanti saya akan nilai dan silakan kalian melihatnya di e-learning kalian berapa nilainya untuk pembelajaran di stop motion minggu kali ini ya. Sekarang Bu Rif akan tanya bagaimana perasaan kalian baru mengenal tentang storyboard atau animasi stop motion ini ya secara manual, karena baru minggu depan kita dengan cara teknik secara digital. Oke, ada yang bisa menjawab dari perasaan kalian, apa aja sih yang kalian dapatkan di pagi hari ini tentang stop motion? Oke, silakan Salsa bisa menceritakan bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran stop motion yang baru kalian terima di pagi hari ini. Untuk perasaan saya sendiri merasa senang karena saya mendapat ilmu baru untuk memperdalam, untuk memperluas kreativitas saya dan teman-teman saya dalam pembuatan video dan cara menyalurkan dari teknik-teknik yang sudah dipelajari minggu kemarin dan minggu ini melalui video itu tadi yang lebih unik dan lebih memberi warna baru. Oke, terima kasih Salsa ya untuk perasaan atau yang disampaikan dari pembelajaran tentang stop motion 2 dimensi ini. Oke, kalau gitu dari Salsa kita merefleksi dulu dari pembelajaran apa yang didapat dari ini ya. Oke, siapa yang bisa menjawab dari refleksi tentang pembelajaran stop motion animasi ini? Oke, Naura silakan menjawab dari refleksi yang didapatkan dalam pembelajaran stop motion atau membuat storyboard secara manual. Oke. Animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai benda yang diatur secara khusus sehingga bergerak sesuai dengan jalan yang telah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Pada pembelajaran animasi stop motion 2 dimensi ini akan difokuskan membuat animasi secara sederhana terlebih dahulu, yaitu dengan menentukan dan membuat objek gambar, mengambil gambar dengan kamera handphone, mengedit dan memproses gambar dengan software yang mendukung dan menampilkan atau menayangkan film animasi sederhana. Oke, terima kasih Naura. Beri tepuk tangan buat kita. Oke, kalau gitu sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa, karena tadi kan sudah dibuka oleh teman kalian. Silakan ditutup lagi doa penutup sebelum kita pulang. Akmal, silakan dipimpin doanya. Kalian sudah berkemas semuanya ya? Ya, oke, kalau gitu Bu Rif akan mengingatkan kembali pembelajaran di minggu depan, yaitu kalian tetap membawa hasil storyboardnya dan boleh melanjutkan yang mungkin masih belum selesai pada pagi hari ini, silakan dikerjakan di rumah. Dan minggu depan tugas kalian yaitu membawa hasil storyboard dan membawa handphone, kamera, sama membawa tripod ya. Kita langsung kita praktek langsung untuk minggu depan itu membuat storyboard dari cara digital, yaitu menggunakan aplikasi stop motion. Jadi sebelumnya kalian harus membuat atau mengunduh dulu atau mencari aplikasinya dulu tentang stop motion. Oke, silakan kalau gitu. Tidak ada yang ditanyakan ya? Oke, kalau tidak ada ditanyakan, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup di pembelajaran kali ini. Silakan Akmal untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu, berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati pulangnya, tetap jaga kondisi kalian, tetap semangat ya belajarnya. Oke, kalau gitu kita pulang dulu dengan hati yang gembira. Semangat!